bertukar. Walaupun yang lain lebih menarik. Karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Menuju ke arah draft pick. Set boy Curhat terus. Oke, Farami Sakai Your team is banned. masih menjadi ban untuk Onyx karena kemarin Akai yang merusak pola permainan Onyx Esports. Dan masih dengan banning yang sama untuk 4 hero awal yang kita lihat sekarang. Fanny bakal dilepas atau bakal diambil oleh RQ sendiri. Bentar, gue lagi. One masih ada One. To me. Di ban. untuk sekarang. One di ban dulu. Setuju. Oke, Fanny. Respect. Fanny. Masalahnya respect. Fanny. Ini nggak mungkin Fanny. Kalau nggak begini Fanny diambil sama Onyx dong. Enggak masalahnya kalau memang Fanny gak bakal di-ban kalau menurut gua. Karena ini berdua tim ini kayak saling memberi aja om. Kasih ambil. Kayak saling gitu. memberi aja. Stop atuh. Di saat lu menggunakan ini oke. Kita udah punya ini, kita udah punya patternnya, kita udah punya counter, kita udah punya pakemnya. Untuk ngelawan ini, ya udah ambil aja. Masalahnya kalau kiri dia ngambil Fanny, kanan nih udah pasti banget Kairi Pakuito. Kairi Pakuito udah pasti. Tapi sekarang yang ditanya adalah IP-nya dulu. Time and tide Oh bukan, Beatrix. Beatrix Skylar. Is not Kenapa? girl. Karena One ditutup, Skylar akan menuju ke arah Beatrix. Oke. Beatrix akan ditutup, Pakuito harusnya di kiri. Tapi Skylar banyak banget Pak untuk di gol. Pak Brody-nya jago, Iritelnya boleh, Valentine. Melisa ada, semuanya ready. Dan sekarang Valentina. Pakuito sih, kanan Pakuito dulu aku. Paki ada. Pakuito. Terus Chow juga bisa atau Bahkan sekarang Atlas terbuka loh. Cuman Atlas kemungkinan nantinya diambil mepet ke arah yang band ketiga ketiga. ya, band ketiga. Mepet ke arah band yang ketiga. Ini kalau mereka berani kanan ya. Kalau berani doang. Pakuito jungler. Paki dan siapapun gak sih? Oh, Paki Chow. Oke, Bukan? Chow. Your Pakai team Chow. is picking. Pakuito, oh enggak. Chow Keyboy dong. Ini harusnya. Harusnya. Harusnya Keyboy, tapi Kairi. Sebentar. Ini Ini kan Onyx nih udahlah, Iya. kita lihat nanti sampai. Enggak masalah yang kalau keempat Onyx ya udahlah, hanya Ya. mereka yang tahu gitu loh. Enggak, Betul. tapi kalau menurut gue ini Kairinya Keyboy Boots enggak? jungler. Enggak. Keyboy Boots apa Keyboy? Keyboy Kairi. Keyboy Kairi. Keyboy Oke, Kairi. Keyboy Kairi. Kalau Keyboy aku Kairi. malah junglernya di Kairi, Pakitonya buat. Junglernya memang Kairi. Ya, benar. Coba Kairi. Your team is picking. Pokoknya kalau Wah. gua pribadi ini dia pasti harus ngambil ke arah god lane-nya dulu. Cloud ambil Irita lagi. Ambil Irita lagi kalau dia mau. Kalau menurut aku. Kalau enggak, kalau dia misalnya berani ambil Povius. Melisa. Oh Povius, wah buru-buru banget buat apa? Povius Ben Ashman. Jangan. Ambil god laner-nya. Ambil entah Iritel atau Soalnya dia- gini, kita kan habis ngeliat kan, mungkin dari region yang lain, Fredrin bisa jadi jungle. Yap. Ini langsung jadi pertanyaan lagi gitu loh, Fredrin mau di XP oke lah, Yes. biasanya R7 pasti yang Ya. pakai. Fix. Ini Frederick samping. Your team Wah, Sans. Sans. Ini Sans. Jauh-jauh ke sini cuma mau lihat RRQ menang. Wah, itu dia ya. Support system namanya ya. Ini Sans. Ini Sans, Bu. Ya, Tapi bisa kayak ini. Bisa Kairi ya. Udahlah kalau Sudahlah, ini kalau- Onyx, sudahlah. Enggak. Gue masih... Gua harus, Jangan berandai-andai dulu Gua sebelum harus- kita lihat pick keempat. Gue harus melawan otak gue. Kalau menurut gue, Choki Boy, Kairi jungler Pakuito, Sans pakai Gashen, Yakin. yakin. Habis itu dia ngamanin crowd control dari Esmeralda. Nah, oke. Ini cuman untuk yang sekarang ya, Always dengan on the ada way. Matilda Your dong. team Pin is lagi yang banning. jadi korban. Romer-romernya. Romer-romernya yang jadi korban. Ini kalau menurut gue sih cowoknya sih jadi romer ini. Iya. Iya, Coro baru gue setuju. Tadi siapa yang gak setuju? Enggak, tadi Om Wawa bilangnya jungler. Oh, Jungler. mari kita gebuk. Weh, Jangan Hey. dong. ini kan juga belum paling masalah ini Onyx Om Wawa sering terinspirasi dan itu dibawa ke rank loh. Nih ya. Saya yang jadi korban siapa saya, Nih, Pak? Ada komen dari player Gashen, KOF. Gue ingat banget skinnya dia tuh yang pakai KOF ya. Yang- Gashen tidak bisa ditaruh di posisi jungler. Harusnya di posisi mage saja. Kalau dijadikan jungler sayang saja soalnya gerakan dan farmingnya lama dari Bangsin. Sang player Gashen. Dia player Gashen sampai gue hafal skinnya dia tuh pakai yang KOF. Yang lempar kacamata terus keluar Kalau api ya. Jonathan Liandi pakai yang tukang cukur. Sir, what's your command? Oh, yang kau Your cukur. team Nah, is ya kan? banning. Itu skinnya Cornet. Yang deadnya 15 ya? Itu skinnya Cornet sebelum jadi MLBB influencer. Oke, kalau dulu adalah pro player, gagal. Gagal. Karena skinnya cuma mampu beli yang tukang cukur. Sekarang dia udah mampu beli yang legend. Your Atlas. team is banning. Udah nih cownya. Kanan ini. Ini cownya Romer. Chow Romer. Cownya Romer nih Pung. Ada Fredrin juga yang ngeri ya. Ntar lo. Ntar ya, Pak ya. Bapak kru yang terhormat. Oke. Kali ini
Band terakhir dari RRQ menutup ke arah Link. Link. Memastikan Pakito jungler. Ini lebih memastikan Pakito jungler. Wes, Kingdom udah mulai beraksi lagi di belakang Kingdom ya. dan Sonic udah mulai beraksi. Oke. Lilia masih ada. Sorry, udah ada Gusion ya. Udah Gusion. Kanan Gasher. Iya. Ntar gua lihat dari Marksman dulu. Iritel lagi. Kalau nggak Iritel, Melissa. Tergantung. Kalau dia mau permainannya takut di-dive-in sama Albert dengan Lancelot, dia ambil Melissa. Dia ambil Melissa enak nih. Karena dia akan membuat seorang Cloud ini mundur dan juga Fredrin ya. Oke. Melissa dibandingkan Iritel. Untuk sisi jarak oke lah, Melissa sangat-sangat menang. Bahkan kalau dari mobilitas, tapi Cloud yang memilikinya. Bruno ternyata Lebih jauh lagi. dipatahkan semua ekspektasi. Lebih jauh lagi. Ini Iya. Bruno sakit loh. Ya dan Bruno kan stacknya. Ini Fredrin bakal susah buat tangkap Iya. Bruno. Dia punya flying tackle untuk kabur. Flying tackle, volley shoot. Flying Volley tackle shoot-nya. masalahnya bisa digunakan untuk kabur. Bisa digunakan untuk Untuk kembalikan nyerang. keadaan gitu loh. Ya dan bakal ada mini stun ya kan. Iya, mereka bermain dengan berkumpul. Wave of the World-nya akan sangat-sangat bahagia pula. Top of the world. Cuman untuk Cloud-nya nih, untuk Cloud-nya harus bisa benar-benar mengefektifin apapun yang dia milikin dari skill-nya. Kenapa? Karena Gashan bisa muncul kapanpun loh. Dagger-nya masuk, kalau memang Battle Mirror Image-nya tidak standby, puyeng mbak. Ya tapi Onyx hero mereka glass cannon. Gak ada yang Ya, terlalu tebal. Itu dia. Nah, gue liat kiri. Lolita. Oke. Oke. Oh, udah feeling gue Lancelot. Nah tadi kan gue bilang kan, kanan Melissa untuk Lancelot Albert. Gue pikirnya begitu, tapi dia lebih milih Bruno. Gue draft RRQ sekarang. RRQ. Gue draft RRQ. Mereka punya dua tebal sih untuk yang di garis depan ya. Ada Lolita juga, bisa nahan dagger, bisa nahan volley shot. Ini dia tinggal ambil offlaner-nya. Kalau offlaner begini, tabrak pakai apa? Bentar. Entah dia mau Esmeralda, Aku atau suka- dia mau ke apa? Opung mau apa? Ada Yuzong question? atau Lampu. Yuzong. Spirit Yuzong. of the mountains calls Oh, upon Balmond, what? Langsung ditukar. Ketika dia lihat ada seorang Lancelot. Dan itu dia. Kenapa dia harus tukar Pak Buluk? Karena Lancelot itu farmingnya cepet. Dia harus tukar sama Balmond yang farmingnya juga cepet. Yap. Dan kenapa Balmond? Kenapa bukan Barat? Karena Balmond sama-sama nggak bisa dibunuh sama Lancelot. Tapi Balmond punya lethal counter, adu sama Tauros untuk retribution. Plus sama-sama Sama-sama punya power untuk objektif. Iya, sama-sama punya kesempatan juga ya, melanjutkan apa yang Orji bilang adalah Phantom Execution, Lethal Counter, dua-duanya bisa dimanfaatkan lagi untuk ditambahin dengan satu Retribution. Betul. Dari sisi objektifnya, mereka berimbang dari jungler. Cuman mid lane-nya yang gue penasaran nih ngelihatnya. Gimana Gashen nih? Kalau di hari yang kemarin, di saat lawan Aura, Gashen-nya mohon maaf lahir dan batin. Ngeri banget ya. Ngeri banget, Pak. Tapi di garis bawahi ya, itu junglernya sama-sama kuat untuk farming doang. Oke. Tapi kalau dari segi metode late game, of course udah pasti Balmond. Baku hantam Lancelot itu pasti pedangnya yang langsung jadi peniti. Itu udah kodrat ya. Ini dia game yang kedua. Apakah RRQ Hoshi akan mengamankan game kedua dan membuat nafasnya lebih panjang atau bahkan game kedua untuk Onyx Esports. So, EPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Rame ya. Rame. Gue tadi pas opening merinding banget ngeliatnya. Semuanya ramai, backsoundnya ditambahin lagi. Aduh, Lo merinding? merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding, nggak bulu, godok tuh. Kenapa, Opo? Gak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, dan kita mulai di mana dari Suns memang bermain sebagai mid laner Gashen dan Chow dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin tadi Sarcha udah level 2 ya. Dan spike sword-nya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... Nanti, ya nih. Oke, Oke. fokus lanjut lagi. Di Oke, tengah. langsung. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan. Namun tadi Tonrosnya mulai aja maju ke bagian pas sedikit lagi. First blood, Flickernya langsung first blood, dikeluarkan. First blood akankah terjadi? Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Peace. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng. Sama-sama punya satu gol lethal counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin play, Lay off. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udahlah maafkan namanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, main fall off maksudnya, kamu ini. Ya, Oke. maaf. Wih,
Wih, Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris tampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan, dengan Balmond kan. Balmond. Ini dia, ini Thundros versus Lethal Counter. Itu tadi Pak. Ini kita lihat dulu ya. Entah Thundros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya. Plus dengan level counter, tapi Kairinya terkena efek dari Payan. Belum lagi ada Genumia Blast. Mencoba untuk pergi, tapi hilang di area tersebut. Thundros again berhasil mendapatkan first blood. Dan seorang Albert makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buah Tarto. Dan bahkan bisa kita bilang Pulse di depan sana bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk. Karena dia masuk ditangkap Fredrin itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya semakin di early, semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang, semakin playoff. Semakin Fall off. Nah, iya, ingetin dong. Fall off MPL season 10. Playoff. Kayak gitu dong. We on Support this. dong. Still support dong, oke. Oke, tapi sementara waktu RRQ Hosti mereka mendapatkan tadi satu turtle dan juga mereka langsung memberikan pressure. Ini dia yang kita bilang selalu secara terus-menerus juga bahwa tiap kali ada objektif yang didapatkan oleh RRQ Hosti, Buset. mereka akan mendapatkan follow up juga. Waduh, langsung digas kayak begitu aja. Memang burst damage seperti Gashen sangat dibutuhkan di early game seperti ini untuk menumbangkan langsung ke arah Fredin, tapi di area yang berbeda. Ada serangan yang memang dilakukan bersaing pulih kali ini dimiliki oleh cewek, namun untuk pergerakan dari K-Boy dihancurkan, cewek hanya bisa melihat dari kejauhan. Kalau dibilang adil atau enggak, masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya, karena Onyx dapat top laner, sedangkan RRQ dapat Romer. Silakan Yes, emblemnya. weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksman-nya Everest masih ya. Masih dengan Everest dengan hybrid attack juga. Dan ini cewek lagi di pressure. Dia dipotong dan dengan tempo yang sama RRQ Hosti. Mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar nggak kalah early, udah pasti itu. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar nggak kalah early Cloud-nya. Karena bisa dibilang, Cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Waduh. Stuck Bruno akan sakit tapi stun. Flicker ke arah belakang, tapi flicker. Incandescence namanya. Wede. The Ultimate. Boleh, Gila, gue dari England bro. Kecil gue lahir di England. England sebelah mananya? Cuman di bawah ada plating yang memang sudah berhasil dilakukan. Untuk dari shieldnya sudah menghilang. Dan sekarang ada satu pergerakan dari Gus yang memang langsung dihancurkan lagi. Dan di sini efek Terrifying dan juga knockout yang dihasilkan oleh Fredrin. Semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQ Hosti mengamuk di early game ini. Yes, energy eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle terbuka. Waduh. Damage-nya Incandescence, double dagger, 10 slaughter. Belum cukup Pin. Masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my god. Sampai not blast. Tapi nampaknya cewek masih mau lebih. Landing to it. Satu flank. Diamankan dari RRQ Hosti. Tapi planting to win by Skylar. Berhasil menutup dari cewek. Dan Kyrie kali ini dia bisa dapetin purple buff-nya. Sorry to say, Kyrie. Oh, Dapet dong. what? Masih dapet dong. Masih bisa dapet. Wait, dia ada berbeda Skylar sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat dan hilang sudah Gashen. Hilang di area tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff. Tapi dia dapetin satu buah Gashen lebih mahal. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, nobar MPL sambil order grab, diskon 90%, scan di Om Wawa. Waduh. Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skylar juga sekaligus membuat posisi dari Suns. Ini langsung terbuka, tapi Suns daya gedor dia sangat tinggi sekali. RRQ Hosti mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 poin kill. Tapi ingat, dengan poin kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Clay, punya Way of Dragon. Way of Dragon beri saldo dulu pantas Lautar. Berikan seorang pin. Nomadan Blast tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan untuk defensif. Skylar is coming. Belum ada Battle Royale Image. Dan ini dia. Blazing Duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan pakai mega kill for Albert. Lihat.
Kembali lagi ke line up dan Ting bukan bermain, Ting bukan miskin. Dan ini dia, the better the smile, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya dan sekarang purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari Arkeosi. Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan dan Arkeosi hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi apakah sampai pertanyaan seperti itu? Blazing duet, di cancel, Astagfirullah, Keyboy, Tanteklan, double kill. Didapatkan oleh seorang Keyboy kali ini. Di mana Arkeosi membuat Albert dapetin 6 poin kill. Dia makin lebih kaya raya, makin lebih perkasa, dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di lane of down di game Gila. kali ini. Iya. Mirip banget Lancelotnya sama Lolong. Sama gua kan, saya cuman kok ngedes bisa sekali doang om. Opung boleh kita skip? Silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya dan ini dia. Hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama Arkeosi. Membongkar pertahanan Onyx Esports. Dengan puncture dia, dengan phantom execution dia, dan bahkan untuk objective play. Ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan Oke. satu demi satu. Godlike from Bay Alien. Masih mau lebih menjadi pilihan. Looking for double kill. Dan this is it, Albert. Sampai Alien mengamuk. Double kill didapatkan. Fokus ke arah turretnya. Tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan Sans agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan Purple Buff dari seorang Kairi. Tapi untungnya Kairi tidak depending on Purple Buff. Oke, purple buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeosi lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Arki karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kebon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Lane area Pung. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Oh, langsung lagi Malefic. ya. Malefic dia Pung. Oke, dan ada Malefic Roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert, ini unggul jauh banget buat Albertnya dan dia bisa menargetkan untuk hero tipis seperti Gashet dan bahkan dengan Brunonya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya Opung Wawa. Iya, dan itu yang memang tidak diinginkan oleh Arkeosi. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan markingannya dia. Tapi team fight ya, dengan Arkeosi punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan dominant blast selalu ada di dalam rumput dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Damage dealt dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali Arkeosi. Oh, Bristol dulu pas Albert tershutdown. Limited players, dapetin stun, dapatkan Kairi, double kill. Lagi ball, table kill. Maniac from Klika, Israel, dan this is it. Maniac! Oh my God! Seven pertama di NBA Playoff Indonesia. Savage, itu dia. Kekuatan dari masing-masing player Arkeosi dikeluarkan di game yang kedua. Savage Israel! Oh my God! Ini bencana untuk tim Onyx Esports! Wow, semakin membara, semakin panas lagi Lane of Down. Ini baru game yang kedua loh. Apa ceritanya nanti di game yang ketiga dan juga seterusnya. Oke, tapi lihat Onyx Esports, walaupun terkena Savage, gak masalah, dia masih reset, dia masih coba untuk melakukan catch up. Dia coba untuk masih mengejar. Gimana caranya, dia masih punya high ground defensif. Walaupun bisa kita bilang, Sans clear-nya cepat tapi untuk 1 wave. Bukan untuk 3 wave. Iya. 1 wave aja. Dan bahkan sebenarnya nggak punya hero untuk bisa clear wave cepet banget ya buat Onyx Esports. Dan hero tabrak yang dimainkan ini Onyx Esports mereka kan dive in composition. Dan tiap kali mereka dive in itu ada Frederick yang selalu menghentikan langkah-langkah mereka. Knock up-nya dari Brave Assault. Adanya juga Energy Eruption untuk taunting. Dan membuat boots-nya, Kairi-nya ini nggak nyaman sama sekali. Dan Kairi dengan Balmond dia 89% win rate-nya.
lebih tinggi dibandingkan dengan Lancelot dan lebih safe pastinya untuk gameplaynya. Tapi dari kondisi terdesak seperti ini, Arkehosi mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Vin ini yang harus diwaspadai. Ya. Dia bebas kasih charge-nya. Dia Aku- juga bisa kasih 16-nya. Aku lihat Pung, Kyrie ini dimakannya tuh bukan sama Albert. Dimakannya sama Skylar sama si Clay. Clay. Clay Skylar yang bikin dia Ya, tuh gak karena bisa ngapa-ngapain. efek Terrify. Itu. Lagi muter linglung. pusing. Linglung. Pusing beneran akhirnya. Pusing beneran. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia Ya? butuh pasta teramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Itu kan jenis. Oke. Pasta teramol itu jenis, bukan merek. Oke. Oke, lanjut lagi. Purple buff pun masih tersedia di tersebut, tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kolor. Sekarang menit ke-12 sudah langsung dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes. Harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Info karena tertinggal begitu jauh. Arkehosi hanya tinggal menyelesaikan game ini tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil. Mencoba untuk ke arah belakang. Sans, dia respon dengan cepat. Sakit banget Itu dia Sans, instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kyrie. Kyrie mundur, Sans mundur, dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari gold lane dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar Opung. Jauh banget sih. Selisih Jauh. 3.000 ya dari Jauh dua BGT. jungler. Jauh BGT. Banget dari levelnya juga. Tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi? Ada Oke. BOD-nya. BOD sudah didapatkan ya. Tapi lihat wave yang buat- selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak. Karena itu akan menjadi tujuan utama dari Arkehosi. Dengan adanya high ground. Dengan adanya damage. Dengan ada defensif yang dilakukan. S7 masih mau lebih. Namun ada placement black card. Gak dapat siapapun. Tapi San kali ini terbakar oleh seorang Clay. R7. S7 terbakar di depan. Dan San di take down. Wah, dan terlihat akan terdapatkan Finn. Masih tumbangkan. Blasting to win. Berhasil mengajak backline. Dan Arkehosi take the game home. Satu sama. Semakin panas lagi. Ini dia final